وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Baik, pada pagi hari ini insya Allah kita lanjutkan ya untuk pembahasan durusul lughah jilid pertama. Sekarang kita masuk ke halaman 57, masih tamrin 10 ya. Afwan, masih daras ke-10, sekarang masuk ke tamrin ketiga. Tapi tamrin 3, 4 ini Ana jelaskan saja. Jadi tamrin 3 dan 4 di sini mu'alif mau menjelaskan bahwa ketika kita bilang memiliki sesuatu dan sesuatu itu yang berakal atau tidak, maka penggunaan katanya berbeda ya. Jadi di sini yang nomor 3, a'indaka qalamun, na'am indi qalamun. Di sini mau menjelaskan bahwa kata indi itu kan saya memiliki. Qalamun. Nah, saya memiliki pulpen. Saya memiliki sebuah pulpen. Di mana qalamun di sini ghairul aqil ya. Tidak berakal. Ada pula nanti ya, kalau penggunaan katanya itu dengan li. Misalkan li banatun au li abun. Saya memiliki seorang ayah. Ini juga indi dan li juga sama bisa ditasrifkan ya. Misalkan indahu, indahuma, indahum, sama juga li ya. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, dan seterusnya. Kemudian di sini tamrin ke nomor 4 pun di sini mau menjelaskan beberapa bentuk tasrif, yaitu ketika isim diidhafahkan kepada beberapa dhamir. Ini baiti, ini dhamir ana ya. Ini dhamir ana. Baiti dhamir ana. Jadi baitun tambah ana jadi baiti. Baituka baitun tambah anta jadi baitunnya. Afwan, baitunya. Mudhaf kafnya mudhafun ilaih. Jadi semuanya seperti itu ya. Baitunya semuanya berupa mudhaf dan haknya itu sebagai mudhafun ilaih. Ini pun sama. Haknya sebagai mudhaf sebagai mudhaf ilaih. Baik, kita lanjut ke tamrin kelima. Katanya di sini adif al-asma al-atiyah ila al-mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah kama huwa muwaddahun fil misal. Di sini kita disuruh untuk mentasrifkan ya, dari kata qalamun ditasrifkan ke dhamir ana, anta, huwa, hiya. Baik. Sekarang dalam kata kitabun. Baik. Kepada Ustazah Eni. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan ditasrifkan dari kitabun. Nah, Ustaz, kitabun. Hada kitabi. Hada kitabuka. Hada kitabuhu. Hada kitabuha. Artikan atau tidak usah ya, Ustaz? Nggak apa-apa, langsung saja. Langsung. Sarirun. Hada sariri. Hada sariruka. Hada sariruhu. Hada sariruha.
ismun. Hadza ismi. Hadza ismuka. Hadza ismuhu. Hadza ismuha. Mindilun. Hadza mindili. Hadza mindiluka. Hadza mindiluhu. Hadza mindiluha. Ibnun. Hadza ibni. Hadza ibnuka. Hadza ibnuhu. Hadza ibnuha. Sayyaratun. Hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuha. Sayyaratuhu. Hadhihi sayyaratuha. Miftahun. Hadza miftahi. Hadza miftahuka. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuha. Yadun. Hadhihi yadi. Hadhihi yaduka. Hadhihi yaduhu. Hadhihi yaduha. Baik. Di sini di tamrin ke nomor 6, di sini seperti yang Ana barusan jelaskan, kalau tadi indaka atau indi, sekarang li, lahu, laka, dan seterusnya ini untuk menunjukkan bahwa yang dimiliki adalah akil, sesuatu yang berakal. Kemudian di sini akan banyak silahkan selanjutnya sudah bisa dibaca dan diterjemahkan. Naam. Li ukhtun wahidatun. Saya memiliki saudara perempuan satu. Seorang. Oh Seorang iya, saudari. Saya memiliki seorang saudara perempuan. Gitu ya, Ustaz. Betul. Baik, kita sambil i'rabkan. Coba li ukhtun wahidatun. Bagaimana i'rabnya? Li ini kan mudhof ilaihi ya, Ustaz. Naat ya. Naat li. ya. Li. Ya. Pertama li itu dari kata lam dan ana berarti lamnya harfu jar. Oh, no. Lam harfu jar majrurun wa alamatu sudah harfu jar saja. Oh, ya. Lam harfu jar ana berarti ya, dia domir. Berarti domir ya. Iya. Iya, domir ana disebutkan gitu ya, Ustaz. Domirun, sudah saja domirun. Domirun di i'rab yang domirun mutasil ya, Ustaz. Bisa pakai domirun, mutasil atau domirun mutasilun mabniun ya, Ustaz. Mabniun alamati ala mabniun ala lupa ya. Nah, ini lihat harokat. Ya, harokatnya kasroh ya, Ustaz. Harokat iyanya. Apakah ada berharokat atau tidak? Sukun. Domirun mutasil mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada ya, Ustaz. Fi mahali apa? Fi mahali ada huruf jar, ingat. Fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Nah, fi mahali jarin. Ingat fi mahali jarin. Baik. Kemudian yang namanya mubtada itu tidak mungkin terbentuk dari jar wal majrur. Ini li kan? Jar wal majrur ya. Ini tidak mungkin. Iya. Mubtada. Iya, dia khobar ya, Ustaz. Aywa. Tapi li ini adalah khobar. Khobarnya bentuknya apa? Khobarnya mufrad. Khobar apa? Lam harfu jar. Iya, isim majrur. Jar wal majrur ya, Ustaz.
Aywa, al-jaru wal wal majrur. Baik, betul. Kemudian setelah itu, ukhtun, yang ukhtun ya Ustaz. Ukhtun apa namanya? Dia masuknya ke mubtada. Berarti aywa, mubtada. mubtada'u ukhtun dia maksudnya Ukhtun mubtadaun. ukhtun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian wahidatun ini dia na'at ya Ustaz. Betul. Na'at marfu'un wa alamatu raf'ihi bidhammah. Betul. Marfu'un alamatu rafi'i ad-dhammah. Tapi di sini wahidatun mengikuti ukhtun dalam hal apa saja? Satu. Dalam yang satu mufrad musanna dan jamak. Dia jamak apa namanya mufrad. Kemudian dia mengikuti ini apa namanya muannas muzakkar. Dianya muannas. Muannas itu. Kemudian apa namanya? Dia mengikuti itu apa namanya? Mengikuti apa nakirah ma'rifah. Kemudian mengikuti di sini nakirah ma'rifah. Nakirah atau ma'rifah? Dia apa namanya ma'rifah ya Ustaz. Ingat ma'rifah itu yang pertama dhamir, iya. al-alam. Dia berarti dia nakirah ya Ustaz. Nakirah, betul. Terakhir rafa nasb jar. Dia rafa. Aywa, rafa. Baik, jadi ini ya yang kita dapat pahami bahwa kita pahami al-jaru wal majruru di awal, al-jar wal majrur di awal tidak mungkin jadi mubtada ya. Nah, itu. Dia pasti khobar muqaddam. Kemudian nomor 2. Alaka akhun la mali akhun. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Tidak. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. Baik. Sekarang alaki akhun, hamzahnya kita hilangkan, berarti afwan. Alaka akhun kita hilangkan hamzahnya menjadi laka akhun. Laka akhun. Apa tadi? Laka, aywa, lam ya. harfu jar. Ya. La harfu jar. Kemudian domirun mabniun ala fathi fi mahalli jarin. Sudah fi mahalli jar. Kemudian laka yaitu al-jar wal majrur sebagai mudhofun ilaih ya Ustaz. Lam harfu jar, kaf kan harfu jar isim majrur. Isim majrur. Berarti laka sebagai apa? Laka sebagai khobar ya Ustaz. Aywa, khobar yang berupa al-jaru wal majrur. Betul. Kemudian akhun domirun mutasilun. Akhun Ahun itu ahun itu apa nih mubtada ya? Aywa, mubtada, betul. Ahun mubtadaun
marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sahih, betul. Selanjutnya nomor 3. Ukhti laha tiflun shaghirun. Saudariku memiliki anak laki-laki kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Kawanku memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ayo. Coba kata qalamun ditasrif Kata qalamun ya Ustaz. Qalamun, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamutuma, qalamutuha. Salah Ustaz, kebelibet. Qalamutu. Qalamu. Coba diulangi lagi. Nah Ustaz. Qalamu, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamutuha, Qalamuha, qalamuha. Oh iya. Qalamuha, qalamuhuma, qalamutuhunna. Qalamuhunna. Kemudian qalamuka, qalamukuma, qalamukum. Qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna. Qalami, qalamuha. Qalami. Qalamuna. Ayo. Qalamuni, qalamuna. Taib. Ayo. Seperti itu. Coba jelaskan tentang sifat mausuf. Sifat mausuf itu yang silatul mausul ya Ustaz. Sifat mausuf, na'at wal man'ut. Oh, na'at wal man'ut. Na'at itu harus mengikuti 4 dari 10. Yang itu ya Ustaz. Betul. Yaitu dari segi bilangan, dia mengikuti mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian dari segi jenis mengikuti muzakkar dan muannas. Kemudian dari segi ma'rifah dan nakirah. Kemudian dari segi satunya itu lupa. Rofa nasab jar. Oh iya, rofa nasab dan jar. Aywa, sahih, betul. Aywa, syukran jazilan barakallahu fiik. Khair, wa fiik barakallah. Baik, di sini dijelaskan ya di halaman selanjutnya. Naqulu indi kitabun, katanya. Kita dapat ucapkan indi kitabun, saya memiliki sebuah buku. Wa naqulu li akhun, saya memiliki saudara laki-laki. Jadi kitabun ini ghair aqil ya. Maka harus memakai indi atau inda dan sebagainya. Kalau akhun di sini aqil berakal harus memakai li. La naqulu indi akhun. Kita tidak boleh ucapkan indi akhun. Karena indi ini untuk ghair aqil dan akhun ini berakal. Kemudian di at-tamrin ke-7 di sini ada kata ma'a. Ma'a ini kita bilang dzarfun saja. Dzarfun. Kemudian setelahnya itu pasti mudhaf ilaih. Jadi dengan kata lain, setelahnya itu pasti mudhaf ilaih, dia itu selalu dan kebanyakan idhofah. Dan setelahnya itu pasti majrur karena idhofah. Seperti itu. Jadi ma'a ini adalah dzarfu makanin kita bilang. Dzarfu makanin. Seperti itu. Baik, sekarang kepada Ustazah Evi ya.
Bukan Ustaz, apaan Ustazah? Ustaz, bukan Ustazah. Nggak apa-apa, silahkan coba dibaca kembali. Yang tamrin 7 ya Ustaz. Betul, betul. Baik. Khoroja Hamidun ma'a Khalidin. Hmm. Hamid keluar bersama Khalid. Betulkah Ustaz? Bersama Khalid. Ini jumlah apa, Jumlah fi'liyah. Baik. Jumlah sendiri dibagi menjadi berapa? Menjadi 3 ya Ustaz. Lupa. Jumlah dibagi menjadi Oh dua iya. ya? Wah, ismiyah dan fi'liyah. Betul. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu yang diawali dengan kata benda. Ayo. Terdiri dari atau terbentuk dari? Dulu Pak Ustadz baru ikut gabung. Terbentuk dari mubtada dan Khobar. ayo. Terbentuk dari mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada itu Isim di awal? Isim di awal jumlah. Betul. Kemudian yang kedua ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Barangkali. Ayo. Betul, betul. Terdiri atau terbentuk dari? Khobar. Terbentuk dari fi'il dan? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Apa itu fi'il? Apa itu fa'il? Fi'il adalah orangnya. Kalau fa'il? Fi'il. Terbalik? Fi'il adalah yang bekerja. Kata kerja. Kata kerja. Lalu fa'il yang dikerjakan ya Ustadz. Apa ya Ustadz? Fa'il itu orang atau subjek. Orang yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan ya Ustadz. Baik. Di sini nomor pertama kharaja Hamidun ma Khalidin, ini jumlah fi'liyah ya tadi barusan. Iya, ya Ustaz. Berarti konsekuensinya kalau jumlah fi'liyah mana fi'il, mana fa'ilnya? Fi'ilnya kharaja. Fa'ilnya Hamid dan Khalid. Betul. Nah, ma'a Khalidin di sini Khalid bukan sebagai fa'il. Fa'il itu marfu'. Ya, fa'il itu marfu' cirinya dengan dhammah. Kalau Khalidin di sini sebagai mudhaf ilaih saja. Baik, Iya. bisa kita i'rabkan coba? Baik, Ustaz. Dari kharaja ya, Ustaz? Betul. Kharaja itu dia kata kerja. Kharaja fi'lun. Oh iya, fi'lun. Terus apa Ustaz? Masih bingung. Kemudian ya, di sini kan kharaja fi'lun. Taib. Siapa yang keluar? Hamid dan Khalid. Hamid. Maknanya kharaja Hamidun. Hamid keluar. Ma'a Khalidin itu tambahan saja. Intinya yang keluar itu adalah Hamid. Nah, di sini yang keluar disebut apa? Subjek itu? Subjeknya, orangnya. Disebut apa bahasa Arabnya? Apa ya? Fa'il. Aywa, fa'ilun. Jadi kharaja fi'lun. Hamidun fa'ilun. Betul. Taib, kalau fa'il hukumnya marfu, mansub, majrur atau majzum? Fa'il. Hukumnya apa ya Ustadz? Bingung, masih bingung Ustadz. Taib, kemarin kita sudah bahas tentang al-i'rab.
Iya, Ustaz. I'rab itu ada 4. Iya, Ada yang disebut ar-raf'u, apalagi an-nasbu, an-nasbu, ar-raf'u, betul, an-nasbu, dan al-jar. al-jarru, dan terakhir Al- al-jazmu. Al-jasmu. Mm-mm. Nah, masing-masing kata yang masuk ke kategori rofa disebut marfu, ya. Mm-mm. Jadi kata yang masuk ke kategori rofa disebut marfu, kalau kategori nasab disebut Eh, mansub. mansub. Kalau jar disebut, kalau jar Eh, disebut al-majrur. majrur, betul. Kalau jazm disebut Al-majzum. aywa, majzum. Nah, tentu kita kan bilang tadi kata yang masuk ke kategori rofa disebut marfu, kepada nasab disebut mansub, jar disebut majrur, jazm disebut majzum. Kemudian siapa saja dong yang masuk ke kategori rofa dan kita sebut marfu, gitu ya? Iya, Ustaz. Baik. Yang masuk ke kategori rofa dan disebut marfu yang pertama adalah mubtada. Muftada. Yang kedua khobar. Ya, Yang Ustaz. ketiga fa'il. Nah, Ulangin, Ustaz. baik. Ada di layar nih yang Ini masuk ke kategori. belum bagi layarnya, Ustadz, karena saya baru bergabung terlambat. Baik. Ana matiin dulu berarti ya sebentar. Sekarang ada Belum. Oh iya, udah, Ustadz. Baik. Di sini i'rab itu ana ulangi ya. Ya, I'rab Ustadz. itu ada i'rab itu ada 4. Yang pertama ar-raf'u, ya. Yang kedua an-nasbu, al-jarru, dan al-jazmu, betul. Masing-masing kata yang masuk ke kategori rofa disebut marfu, nasab disebut mansub, jar disebut majrur, jazm disebut majzum. Ya sudah ya. Baik. Maka pertanyaannya siapa saja dong yang masuk ke kategori rofa, nasab, jar, dan jazm, atau siapa saja sih kalau kita rinci yang disebut marfu atau dihukumi marfu? Iya, Nah, Ustadz. yang masuk ke kategori rofa dan kita hukumi marfu disebutnya yang pertama ada mubtada. Paham ya kalau mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim di awal jumlah. Betul. Kalau khobar, nah ini adalah berita yang disandarkan kepada Muftada. Ada. Kemudian yang terakhir adalah fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku atau Subjek. subjek ya. Nah, kalau yang masuk ke kategori nasab dan kita hukumi mansub, yang pertama ialah dzaraf. Dzaraf. Jadi dzaraf di sini kan ada ma'a nih. Ini dzaraf, ini ma'a. Nggak bisa kita bilang ma'u. Kenapa? Ma'a itu adalah dzaraf mansub, cirinya itu fathah. Oh, taib. Ana lupa ya. Masing-masing dari pembagian i'rab ini mempunyai ciri asal. Asal. Ketika kita bilang rofa, ciri asalnya itu adalah dhammah. Kalau nasab, ciri asalnya apa? Fathah. Fathah ya. Kalau jar, ciri asalnya adalah kasroh. Kalau jazm, ciri asalnya sukun ya, Ustaz. Sukun, betul. Nah, betul ya. Maka ketika kita bilang kata tersebut rofa dan masuk kategori dia itu marfu masuk kategori rofa, ciri utamanya itu langsung ingat bahwa cirinya adalah dengan dhammah.
Kalau kita bilang nasab dan dia itu mansub, maka ciri utamanya adalah fathah. Fathah. Kalau jar kasrah, kalau jazm sukun. Nah, kita lihat dzaraf misal. Dzaraf itu masuk kategori nasab disebut mansub. Ciri utamanya itu pasti dengan fathah. Ya, di sini kan ma'a. Ma'a ini adalah keterangan Keterangan tempat. Iya, keterangan tempat itu atau disebut dengan dzaraf. Maka dia itu hukumnya mansub. Cirinya itu dengan fathah. Jadi harus kita bilang ma'a, nggak bisa kita bilang ma'u. Begitu pula sisanya yang rofa, yang kita sebut marfu. Misal, contohnya, Zaidun qaimun. Zaidun di sini sebagai apa, Mubtada, Ustaz. Aywa, mubtada, betul. Qaimun khobar, betul. Coba kita lihat Zaidun. Kita bilang mubtada karena dia isim di awal jumlah. Kemudian hukum mubtada itu apa? Masuk ke kategori mana? Ma'rifah. Baik. Dalam segi ini, i'rab. Mubtada ini masuk kategori mana? Mubtadaun. Ini masuk kategori mana? Rafa, nasab, jar atau jazm mubtada? Rafa, Ustaz. Rafa. Maka kita bilang Marfu'un. Marfu. Jadi mubtadaun marfu'un ya. Kemudian kita bilang cirinya dengan apa? Bidhoma. Ayo, seperti itu. Betul. Itu adalah i'rab. Cukup seperti itu. Mubtadaun marfu'un bidhammah. Kalau qaimun Khobarun marfu'un bidhammah. Ayo, seperti itu. Marfu'un bidhammah. Itu sudah cukup, sudah sangat-sangat cukup. Maka kalau kita bilang contoh yang lain, misal Zahaba Hamidun. Jumlah apa ini, Fi'liyah. Baik. Jumlah fi'liyah. Tentu jumlah fi'liyah itu terdiri dari Fi'il dan fa'il. mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Fi'ilnya zahaba, fa'ilnya Iya. apa tadi, Ustaz? Zahaba Hamidun. Hamid, fa'ilnya Hamid. Hamidnya fa'ilnya adalah Hamid. Baik, di sini Hamid sebagai fa'il. Hukum fa'il itu apa? Fa'ilun. Hukum fa'il khobar ya, Ustaz. Hukum fa'il. Di sini di layar ada share screen-nya. Ada, Ustaz, tapi kurang jelas. Saya silinder, Ustaz. Ini enggak terlalu. Baik. Di sini kalau kita lihat Zahaba Hamidun. Zahaba Hamidun. Ya, Ustaz. Zahaba itu fi'il, Hamidun itu adalah fa'il. Baik. Fa'il itu kita tadi bilang masuk ke kategori mana? Rafa, nasab, jar atau jazm? Fa'il. Rafa, Ustaz. Baik, berarti kita bilang fa'ilun marfu'un bidhammah. Seperti itu. Iya. Itu adalah i'rab. Seperti itu. Kalau kita tambahkan lagi ya, yang i'rab ini yang masuk kategori jar disebut majrur. Yang pertama adalah al-ismu al-majruru biharfil jar. Isim yang majrur oleh huruf jar. Maksudnya adalah isim yang kemasukan huruf jar. Misal, minal masjidi. Baik. Min ini kan huruf jar ya. Al-masjid, maka tentu kita bilang
ismun majrurun ya. Cirinya itu dengan apa? Bil kasroh. Nah. Kemudian yang kedua yang masuk kategori majrur ialah mudhafun ilaih. Iya. Mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih contohnya kitabu Hamidin. Kitabu di sini sebagai mudhaf. Jadi kitab milik Hamid. Nah, di sini disandarkan kitab itu ke Hamid. Hamid itu pasti sebagai mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Hukumnya mudhafun ilaih itu apa? Kita bilang dia masuk kategori jar disebut majrur. Maka Majrur. mudhafun ilaih majrurun. Ciri utamanya dengan apa? Jar itu kasrah. Jadi kita Kasrah. bilang mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Seperti itu. Nah, ini dia i'rab seperti ini. Ya. Baik, kita coba kepada nomor 1 lagi ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja tadi sebagai apa? Fi'il. Aywa. Fi'liun. Hamidun sebagai Fa'il. fa'il. Fa'ilun. Betul. Hamidun sebagai fa'il. Kemudian fa'il di sini hukumnya apa? Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa. Baik, berarti kita sebut dia itu Marfu'un. aywa. Sekali lagi hamidun fa'ilun marfu'un, cirinya dengan apa? Dhamma. Bidhamma. Baik. Coba ulangi lagi kharaja hamidun, i'rabnya seperti apa? Kharaja fi'liun. Fi'lun. 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 Marfu'un bidhamma. Kalau fi'lun tidak. Oh, iya, Ustaz. Kharaja fi'lun sudah saja. Oh, iya, Ustaz. Kalau hamidun fa'ilun marfu'un bidhamma. Nah, itu i'rab. Langsung bisa ya. Langsung bisa. Kemudian ma'a. Ma'a itu adalah dzaraf, keterangan tempat. Maka kita bilang ma'a dzarfun. Dzarfun. Betul. Masuk ke kategori mana dzaraf itu? Apa ya, Rafa, Ustaz? nasab, jar. Rafa. Ini lihat. Di layar ada yang masuk ke kategori mana? Dzaraf masuk ke kategori mana? Mana, Ustaz? Nasab ya. Oh iya, nasab ya, Ustaz. Nasab. Kakak kita Mansub. sebut dia itu Mansub. Aywa, mansub. Jadi sekali lagi kita bilang ma'a adalah dzarfun. Dzarfun. Kemudian hukumnya Mansub. dengan apa cirinya? Fathah. Bil fathah. Jadi kita lihat ma'a. Ya, kita nggak bisa bilang ma'mu. Harus kita bilang ma'a. Kemudian di sini dzaraf itu sering sekali, khususnya untuk ma'a, sering sekali idhofah. Ma'anya sebagai mudhaf, Khalidnya sebagai mudhaf ilaih. Iya. Sekali lagi ma'a dzarfun. Kemudian mansufun bil fathi. Bil fathah. Oh, bil fathah. Bil fathah. Wahwa dan dia sebagai wahwa mudhaf. Iya. Khalidin Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf. Betul, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu di kategori mana? Al-jar. Berarti kita sebut dia itu majrur. Dengan apa majrurnya? Bil kasri. Bil kasrati. Bil kasrati. Ayo, itu i'rab. Langsung bisa.
Sekali lagi, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja fi'lun, Hamidun fa'ilun, marfu'un bi dhamma. Mumtaz. Ma'a dzarfun. Dzarfun mudhafun. Dia zarfun hukumnya rofa, nasab, jar atau marfu, mansub, majrur. Nasbu. Mansubun. Mansubun bil fathah. Wahuwa, dan dia sebagai Huwa mudhaf. Khalidin. Khalidin mudhaf ilai bil kasrati. Mudhafun ilaih, majrurun, majrur dulu. Mudhaf ilai majrurun bil kasrati. Bil kasrati. Nomor 2 sekarang, Dhahabal tabibu ma'al at-tabibu. at-tabibu ma'al muhandisi. Betul. Artinya, terjemahnya? Telah pergi seorang dokter bersama insinyur. Iya. I'rabnya? Dhahaba fi'lun tabibun fa'ilun marfu'un bidhamma. Marfu'un bidhammah. Betul. Ma'a dzarfun Ustaz. Betul. Ma'a dzarfun nasbu bil Mansubun. bil fathah. Bil fathati. Kemudian wahuwa Mudhaf. Al-muhandisi mudhaf ilai majrurun bil kasrati. Majrurun bil kasrah. Baik, betul. Itu langsung bisa, Masya Allah. Nomor 3. Jalasa mudarisu ma'al mudiri. Ma'al mudiri itu. Seorang guru duduk bersama kepala sekolah. Sekarang i'rabnya? Jalasa fi'lun al-mudarisu fa'ilun marfu' bidhamma. Marfu'un bidhamma. Ma'a dzarfun apa tadi lupa? Mansubun ma'a wa huwa mudhaf. Mansubun bidhamma. Mansubun ma'a bil fathi. Ya, ma'a mansubun bil fathati. Kemudian al-muhandis mudhaf ilai majrurun bil kasrati. Majrurun bil kasrah. Betul. Nomor 3. Mudiri. Astagfirullah. Mudiri ya Ustaz. Mudiri. Iya. Mudiri. Betul. Muhandisi. Mudhaf ilaih, betul, nggak apa-apa. Sekarang nomor 4, silahkan. Man ma'aka ya Ali. Ya Aliyu. Ya Kalau Ali. sesudah kalau sesudah ya ini ya nida memanggil, pasti dhammah tanpa tanwin. Ya Ustaz, ya lupa. Man ma'aka ya Aliyu. Ma'i zamili. Siapakah yang bersamamu Ali? Ya Ali. Wahai Ali. Wahai Ali. Yang bersamaku adalah teman sekelas. Zamili, temanku. Nomor 5. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah
bersama teman bersamanya dan suaminya. Aywa, Saumi, betul. Nomor 6. Kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu kharaja ma'ahu ami. Ammi. Abi keluar. Ayahku keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersama? Ma'ahu itu ayah tadi itu ya Ustaz. Ma'a itu bersamanya. Bersamanya. Kharaja ma'ahu. Yang keluar bersamanya adalah ibuku. Ammi. Kalau ibu itu ummun. Kalau ini pakai ain. Ammun. Ammun. Ayah. Ammun itu paman. Kalau ammi pamanku. Oh iya, tapi pamanku ya. Ayo, nah. Masya Allah. Tinggal dilihat kembali saja. Alhamdulillah tidak ada kendala. Barusan juga langsung bisa mengi'rab ya. Tinggal latihan saja. Baik. Syukran jazilan. Ayo, syukran jazilan. Barakallahu fiik. Wa fi barakallahu Ustaz. Afwan Ustaz. Jazakillahu khair. Jazakumullah khair. Baik. Seperti itu, jangan ini ya, nggak perlu risau, insya Allah. Ini memang kelas kita, jadi kita harus maksimalkan. Maksudnya, insya Allah kita bantu untuk menjelaskan kembali. Jangan khawatir, ini kelas-kelas kita ya. Baik. Ayo, barakallahu fiik. Sekarang kita lihat tamrin ke-8. Tamrin ke-8. Di sini baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Di sini cuman menambahkan kaf, ha, dan ya gitu ya. Ketika diidhofah. Tetapi khusus untuk dua kata, yaitu abun dan ahun, ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Kita tambahkan wawu. Ini ditambah kaf, abun plus antam menjadi abuka, ada tambahan wawu. Kalau ha, abuhu, abuha, abi, kecuali yang ini tidak menambahkan wawu tetapi menjadi abi. Begitu pula ahun menjadi ahuka, ada tambahan wawu, ahuhu, ahuha, kecuali di akhi tidak ada tambahan wawu. Seperti itu. Baik. Sekarang kepada Ummu Leni ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dibaca dan diterjemahkan. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Dalam rumah. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. Dari mana ayahmu ya Hamid? Di mana? Aina, di mana? Di mana? Di mana ayahmu ya Hamid? Dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar. Akhuka tabibun? La huwa mudarrisun. Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? Tidak, dia seorang guru. Baik, ya. Afwan, sedikit lupa Ana ya. Abun dan akhun khusus ciri marfu'nya dengan al-waw. Kan biasanya tadi ciri marfu itu dengan dhammah, tetapi ada tambahan, ada yang dengan al-waw, yaitu dua kata
yang di sini yaitu abun dan akhun. Nah, seperti itu. Ciri rofanya itu dengan wawu ya. Dengan wawu. Baik. Pertama kita lihat nomor 3. A'ahuka tabibun la huwa mudarris. Coba i'rabkan ahuka tabibun. Akhuka tabibun. Akhuka mubtada mubtada. Betul. Mubtadaun marfu'un. Ahuka mubtada tabibun khobar. Kemudian ketika mengi'rab bentuk mudhofnya dulu yaitu ahunya dulu. Aku mudhofun itu Ustaz. Mubtadaun Mubtadaun marfu'un bil wawu berarti gitu Ustaz. Ayo, betul. Jadi cara mengi'rabnya seperti itu. Aku mubtadaun marfu'un bil wawu. Ya. Kenapa dengan wawu? Yaitu dua kata yang khusus yaitu abun dan akhun. Ya, ketika diidhofahkan. Kemudian wahwa mudhaf. Kaf mudhafun ilai. Dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Ingat aku sebagai mudhaf berarti kaf sebagai mudhaf ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Iya. Tabibun khabarun marfu'un bi dhammah. Gitu. Sekali lagi, akhuka tabibun. Akhuka tabibun, akhuka mubtada, tabibun khabar. Mubtadaun marfu'un bil wawu wa huwa mudhaf. Sahih. Ka dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Sahih. Tabibun khabarun marfu'un bidhammah. Sahih. Huwa mudarrisun. Sekali lagi, i'rabnya huwa mudarrisun. Huwa dhamirun mabniun ala fathi. Mubtadaun. Fi mahalli raf'in. Mubtadaun. Sahih. Mudarrisun khabarun marfu'un bidhammah. Sahih. Nomor 4 silakan selanjutnya. Zainabu fil riyadhi. Akhuha fil ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Zainab. Sok silakan. Ya. Zainab di Riyadh, saudara laki-lakinya di Taif dan ayahnya di Madinah. Dan ayahnya di Madinah. Baik, i'rabnya Zainabu fir Riyadh. Zainabu mubtadaun marfu'un bidhammah fi harfu jar ar-riyadhi majrurun bil kasrati. Ayo. Kemudian kita bilang fir riyadhi sebagai apa? Khobar. Khobarnya berupa apa? Khobar jar wal majrur. Sahih. Sekarang akhuhu fit ta'ifi.
Aku dhamirun afwan Ustaz. Aku mubtadaun marfu'un bil wawu. Ha dhamirun Wahwa wa huwa mudhaf. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya Ustaz. Ayo, betul. Ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Iya. Fi Fi. fi harfu jar ta'ifi majrurun bil kasrati. Fi ta'ifi khabar jar wal majrur. Aywa, mumtaz. Sekarang satu lagi, abuha fil madinatil munawwarati. Abu mubtadaun marfu'un bil wawu. Ha dhamirun muttasilun wa huwa mudhaf. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fil madinatil munawwarati khabar jar wal majrur. Fi harfu jar al madinati majrurun bil kasrati. Wa huwa man'utun. Betul. Al-munawwarah. Al-munawwarah naqtu. Na'tun, kemudian Naqtun majrurun bil kasrati. bil kasrati. Coba terangkan dulu na'at tentang na'at dan man'ut. Na'at ialah sifat, man'ut adalah yang disifati. Na'tu atau sifat harus mengikuti man'ut dalam 4 kelompok dari 10 hal. Yang pertama rafa atau nasab atau jar. Yang kedua mufrad atau musanna atau jamak. Yang ketiga mudzakkar atau muannas. Yang keempat ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah atau nakirah. Sekarang nomor 5 selanjutnya. Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Kabir. Murid ini ayahnya seorang menteri dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Pedagang yang besar. Nomor 6. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan ayahku pergi ke universitas. Taib. Ana terangkan dulu sebentar ya. Di di tamrin 9. Di sini kan Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ini nama-nama laki-laki dan semuanya bertanwin ya. Karena yang kita dapati bahwa nama perempuan itu tidak bertanwin. Ini kebetulan namanya laki-laki semua. Tetapi ada nama untuk laki-laki dihukumi seperti mu'annas dengan kata lain tidak bertanwin. Contohnya Hamzatu. Jadi Hamzah ini nama laki-laki. Tetapi bentuk atau lafaznya itu mu'annas, ada tak marbutoh. Jadi kita dihukumi seperti halnya mu'annas. Itu tidak boleh bertanwin. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ya, seperti itu. Sekarang terakhir silahkan dibaca. Iqra al-asma al-atiyah wabbid awakhiraha. Dari kata Khalid. Khalidun, Hamzatu,
Ammarun. Apa sih? Anasun. Anasun Muawiyatu Hamidun Usamatu Ikrimatu Abbasun Muhammadun Tolhatu. Tolhatu. Aywa, seperti itu. Aywa, syukran jazilan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, seperti itu ya, insya Allah. Pekan selanjutnya kita masuk ke ad-darsu al-hadi asyara. Baik. Sebelum saya lanjut untuk besok, kebetulan besok akan ada kaidah lagi yang baru ya. Baik, sebelum masuk, kira-kira untuk ummahat semuanya, apakah ada pembahasan khusus atau satu pembahasan di bab tertentu atau kaidah tertentu yang belum difahami dan ingin dijelaskan kembali? Insya Allah Ana akan jelaskan di pekan selanjutnya. Jadi biar sedikit murojaah juga. Ada request yang belum atau yang bingungnya sebelah mana? Di di daras berapa? Silahkan, nggak apa-apa. Nanti bisa Ana jelaskan kembali. Atau mungkin bisa bisa kasih tahu Ustazah Leni ya, bahasan mana yang ingin diulangi atau yang belum jelas. Nanti Ana jelaskan kembali, kemudian kita masuk ke daras 11. Insya Allah kita tidak terburu-buru, yang penting setiap tangga kita lalui dengan tepat gitu ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya sesi atau pertemuan pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan. Izin meninggalkan grup ummahat. Bapak doa Apa ummahat?